Ini adalah salah satu kisah yang paling horor sedunia. Kisah tentang seorang wanita yang bernama Anneliese Michel. Dia percaya bahwa dirinya telah dirasuki oleh iblis. 6 iblis sekaligus. Dan dia menderita hingga akhir hayatnya. Jika teman-teman pernah nonton film The Exorcism of Emily Rose, maka teman-teman akan familiar sama kisah yang satu ini. Karena film itu memang menceritakan kisah hidup seorang gadis yang bernama Anna Elizabeth Michel, atau dikenal dengan Anneliese Michel. Di dalam film itu namanya disamarkan menjadi Emily Rose, dan film itu menjadi salah satu film terseram sepanjang masa. Anneliese telah menjalani 67 kali eksorsisme atau pengusiran setan dalam 10 bulan terakhir hidupnya. Selama proses itu, Anneliese diketahui menderita patah lutut, gigi hancur, memar-memar, dan juga luka-luka di sekujur tubuhnya. Dan pada akhirnya dia meninggal akibat kekurangan nutrisi, dehidrasi, dan juga tubuhnya yang terus melemah. Anneliese Michel lahir pada tahun 1952 di Bavaria, Jerman Barat. Dia tumbuh besar dalam sebuah keluarga Katolik yang sangat religius. Ketika berumur 16 tahun, Anneliese tiba-tiba blackout di sekolahnya. Kemudian dia mulai berjalan dalam keadaan trance atau kosong. Tubuhnya autopilot, bergerak dengan sendirinya. Anneliese tidak mengingat apapun yang terjadi padanya saat itu. Pada malam harinya, Anneliese terbangun dari tidurnya karena dia mencium bau gosong, tepat di jam 3 subuh. Dia keluar kamar untuk mencari sumber bau tersebut, tapi tidak berhasil menemukannya. Lalu dia kembali lagi ke ranjang untuk melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian, dia merasa sesuatu yang berat sedang menindih tubuhnya. Dan dia juga merasakan sensasi basah pada dasar kasurnya. Begitu terlepas dari tindihan itu, Anneliese bangun dan menangis ketakutan. Malam itu terasa begitu mencekam baginya. Selang 1 tahun kemudian, dia mengalami hal yang serupa lagi, untuk kedua kalinya. Tapi kali ini disusul dengan gejala kejang-kejang dan tubuhnya mengguncang tak terkontrol. Anneliese kemudian dibawa menemui dokter spesialis saraf. Setelah diperiksa, dokter itu tidak menemukan hal-hal yang bermasalah atau janggal pada fungsi otaknya Anneliese. Beberapa lama kemudian, Anneliese batuk-batuk. Dia ternyata terjangkit tuberkulosis atau TBC. Dan dia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana, Anneliese mengalami lagi kejadian yang serupa untuk ketiga kalinya. Lalu dia dibawa untuk menemui ahli syaraf lagi. Dokter itu mendiagnosa Anneliese dengan temporal lobe epilepsi atau epilepsi lobus temporalis. Itu merupakan gangguan serius pada syaraf di lobus temporal otak. Bagian otak ini bertanggung jawab dalam memproses emosi dan juga penyimpanan memori jangka pendek. Salah satu gejala dari epilepsi jenis ini adalah mengalami yang namanya halusinasi, seperti mendengar suara, melihat figur atau sesosok orang, mencium bau maupun rasa, lalu kemudian baru diikuti gejala kejang-kejang. Meskipun Anneliese telah mendapatkan perawatan, tapi kondisinya terus memburuk guys. Dia masih saja mengalami halusinasi dan mendengar suara aneh. Anneliese mulai meyakini bahwa dirinya telah dirasuki oleh iblis. Karena di luar gejala-gejala yang dialami tadi, Anneliese itu ternyata melakukan hal-hal yang sangat tidak masuk akal dan sangat menjijikkan. Anneliese pernah menjilat urin atau pipisnya sendiri dari lantai. Lalu dia memakan laba-laba, merobek pakaiannya hingga bugil. Serta dia juga sangat benci dan menghindari barang-barang religi seperti salib dan air suci. Pihak keluarga Anneliese pernah meminta beberapa pendeta untuk melakukan eksorsisme. Tapi pendeta-pendeta itu menolak dan menyarankan Anneliese untuk melanjutkan pengobatannya secara medik. Namun pada akhirnya sebuah gereja menerima dan mengizinkan untuk melakukan pengusiran setan ini.
Dua orang pendeta diutus untuk melakukan eksorsisme pada Annelies. Setiap sesi eksorsisme ini memakan waktu berjam-jam. Dalam salah satu sesinya, Annelies berbicara dengan suara yang sangat parau, mewakili 6 iblis yang merasukinya, yaitu Lucifer, Yudas, Nero, Kain, Belial, dan Legion. Berikut rekaman suara aslinya, guys. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich, da will man überhaupt nicht mehr, da will man keinen Schmerz. Nein, Gehkletze! Er war Gehkletze! Oh, ja, der will Anito! Ich will Anito! Sind wir schon 3? Ah, wie? Was ist denn der Scheiß? Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Nein, Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Das ist schon etwas gesagt. Oh, weil es ist, oh, weil. Nein, der Teufel größere Macht. Im Namen aller seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Selama proses eksorsisme ini, Annelies tidak lagi mendapatkan perawatan medis. Tubuhnya terus melemah karena dia suka menyakiti diri sendiri, serta juga dia menolak untuk makan dan minum hingga akhir hayatnya. Dia semakin kurus, berat badan terakhirnya yaitu 30 kg. Dan kemudian Annelies meninggal pada tahun 1976 di usianya yang masih sangat muda yaitu 23 tahun. Karena telah menimbulkan korban jiwa, polisi akhirnya mengambil alih kasus ini. Dua pendeta tersebut beserta orang tua Annelies kini telah menjadi tersangka atas tuduhan melakukan tindak pidana pembunuhan akibat kelalaian. Dua pendeta itu dijatuhi hukuman 6 bulan penjara
tetapi kemudian hukumannya ditangguhkan. Sedangkan untuk orang tua Anneliese tidak dijatuhi hukuman apapun, karena bagi hakim mereka dianggap telah cukup menerima penderitaan maupun kerugian. Selama proses eksorsisme itu, Anneliese sering banget menulis surat kepada pendetanya. Dia mengeluhkan hidupnya yang begitu menderita. Namun ada satu suratnya yang agak berbeda nih guys. Surat itu dia menceritakan mimpinya yang dialamin semalam. Dia menceritakan di dalam mimpinya, dia seperti keluar dari raganya. Dia berdiri dan melihat tubuhnya yang tergeletak di tanah, menggeliat, menderita dan menahan rasa sakit. Lalu muncul sebuah cahaya dari langit, disusul suara dari Bunda Maria. Bunda Maria menawarkan kepada Anneliese untuk ikut dengannya dan meninggalkan raganya yang kesakitan itu. Tetapi Anneliese menolak ajakan Bunda Maria itu, guys. Dalam sebuah kesempatan, si pendeta bertanya kepada Anneliese yang dalam keadaan sadar, kenapa dia menolak ajakan Bunda Maria di dalam mimpinya itu, guys. Anneliese menjawab, "Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang di dunia kalau iblis itu ada, supaya mereka tidak punya alasan lagi untuk meragukan keberadaan Tuhan." Setelah persidangan, orang tua Anneliese meminta izin kepada pihak berwenang untuk menggali kembali kuburan putrinya. Alasannya karena mereka berpikir bahwa pihak berwenang telah memakamkan putrinya dengan cara terburu-buru dan tidak layak. Setelah proses hampir 2 tahun, pada tanggal 25 Februari 78, Anneliese dimakamkan ulang dengan cara yang lebih layak oleh keluarganya. Menggunakan peti mati dari kayu jati yang dilapisi timah, di sebuah pemakaman yang bernama Klingenberg Cemetery, Jerman. Makam Anneliese Michel menjadi situs ziarah religius sampai saat ini.